Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita dapat hadir pada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Meskipun pada saat ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Yang kami hormati Bu Hesti Sabrina selaku dosen pengajar dalam mata kuliah pengantar bisnis yang telah menyempatkan waktunya dan telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tentang konsep manajemen dan organisasi pada sebuah perusahaan. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. 1. Nancy Friska Berperangin, saya sendiri. 2. Nabila Oktavianda. 3. Rizka Amalia Purba. 4. Sabina Aldila Putri Ritonga. Yang kelima Yuda Darmanaga Putra. Yang keenam Irma Iin Butar-Butar. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 9 yang akan memaparkan diskusi secara bergantian dalam setiap materi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materinya. Konsep manajemen dan organisasi pada sebuah perusahaan. Sebelum kita mengenal konsep manajemen dan organisasi pada sebuah perusahaan secara detail, kita harus mengerti apa sih pengertian manajemen organisasi itu. Manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Jadi, dalam manajemen organisasi ini terdapat suatu proses-proses, terdapat suatu perencanaan-perencanaan terhadap sumber daya dan mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, baik, dan benar. Kita lanjut kepada tujuan manajemen organisasi yang akan dibacakan atau diterangkan oleh Nabila Oktavianda. Kepada Nabila Oktavianda kami persilahkan secara hormat. Pengertian manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan secara efektif, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi yang baik. Tujuan manajemen organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk koordinasi yang baik antara individu dengan kelompok. Selain itu, dengan membentuk koordinasi yang baik antar individu maupun divisi, juga dapat melancarkan jalannya sebuah organisasi. Yang kedua, menetapkan kinerja efektif dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan yang efektif, maka juga diperlukan kinerja yang efektif dan terarah. Maka tujuan dari organisasi akan lebih mudah tercapai. Yang ketiga, mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. Yang keempat, membuat lingkungan yang nyaman. Dengan lingkungan nyaman dapat membuat anggota menjadi semangat untuk melakukan pekerjaannya. C. Fungsi manajemen organisasi. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah salah satu fungsi yang digunakan untuk merencanakan segala sesuatu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang maksimal. 2. Pengorganisasian atau organizing. Setelah melakukan perencanaan, kita kemudian melakukan pengorganisasian agar mempermudah manajemen. C. Fungsi manajemen. 3. Pengarahan atau actuating. Pengarahan ini sangat penting dilakukan agar segala sesuatu yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang dibuat. 4. Pengawasan atau controlling. Manajer harus memperhatikan beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu jalur atau routing. Ini bertujuan untuk memperkecil sebuah resiko kesalahan. Penetapan waktu atau scheduling. Seorang manajer juga harus mempunyai waktu rutin untuk melakukan sebuah pengawasan. Perintah pelaksanaan atau dispatching. Seorang manajer harus memiliki sikap untuk mendorong dan juga
memerintah karyawannya agar dapat menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Tidak lanjut atau follow up. Seorang manajer harus melakukan evaluasi dan juga evolusi terhadap semua permasalahan atau pekerjaan yang terjadi selama proses mencapai tujuan. 5. Kepegawaian atau staffing. Kepegawaian merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Kepegawaian menjadi salah satu penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Maksud kepegawaian di sini adalah jika di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu memiliki pegawai yang baik, maka organisasi itu akan berhasil, akan bisa tumbuh dengan baik. Yang keenam, motivasi atau motivating. Motivasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi sehingga menimbulkan semangat para karyawan maupun manajer dalam mencapai tujuannya. Jika di suatu perusahaan itu ada seseorang yang memotivasi karyawan lain, maka karyawan lain itu akan lebih bersemangat dalam mengerjakan sebuah kerjaannya dan mencapai tujuan yang baik. Ketujuh, kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan mempengaruhi setiap anggota organisasi agar mereka memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok atau organisasi. Maksud kepemimpinan di sini adalah jika pemimpinnya itu bisa mengatur karyawannya itu dengan baik, menyontohkan dengan baik kepada karyawannya, maka karyawannya itu juga akan menjadi baik dan akan memberikan kontribusi yang baik terhadap perusahaan tersebut. Jenis-jenis perencanaan dalam organisasi. 1. Rencana strategis. Rencana ini merupakan rencana umum yang mendasari keputusan alokasi, sumber daya, prioritas, serta langkah-langkah dalam tindakannya. Maksud dari rencana strategis adalah memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan semua aktivitasnya sehingga berguna untuk memastikan agar semua anggota organisasi bekerja ke arah tujuan yang sama. Perencanaan strategis sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, rencana taktis. Rencana taktis lebih memperhatikan penyelesaian tugas yang nyata, bukan sekedar memutuskan apa yang harus dilakukan. Maksud dari perencanaan taktis itu adalah untuk memastikan bahwa performa organisasi untuk membuahkan hasil jangka pendek konsisten dengan arah strategis organisasi serta memanfaatkan sumber-sumber tersedia seefektif mungkin. Ketiga, rencana operasional. Rencana ini menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Rencana operasional ini adalah bagian dari rencana strategis bisnis yang menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, serta sumber daya apa saja yang harus digunakan dalam prosesnya. Dan tujuannya itu sebagai kontrol terhadap suatu proses yang ada di dalam proses bisnis. 4. Rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang meliputi banyak tahun atau banyak dekade. 5. Rencana jangka panjang menengah. Rencana ini bersifat sementara atau lebih mudah dibanding rencana jangka panjang. 6. Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek adalah rencana yang meliputi kerangka waktu setahun atau kurang dari setahun. Pengambilan keputusan dalam manajemen organisasi. Pengambilan keputusan atau decision making adalah bagian dari proses perencanaan, yaitu pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif dari perencanaan. Pengambilan keputusan membantu mempertahankan keefektivitasan manajerial dikarenakan menjadi petunjuk masa depan dalam artian tujuan serta organisasi yang jelas akan membantu manajer untuk mengetahui cara mengalokasikan waktu serta sumber daya. F. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Menurut kelompok kami, pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi terdiri dari satu pimpinan. Pimpinan yaitu individu yang mampu memengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan. 2. Pegawai. Pegawai yaitu orang yang bekerja pada sebuah perusahaan maupun organisasi. 3. Pelanggan. 4. Serikat pekerja.
Kelima, pemilik dan karyawan. Sebuah organisasi juga harus memiliki pemilik agar organisasi tersebut dapat ditangani dengan baik oleh pemilik. Keenam, konsumen. Ketujuh, supplier. Supplier dapat juga dikatakan sebagai pemasok. Kedelapan, asosiasi perdagangan. Asosiasi perdagangan adalah organisasi terdiri dari pebisnis, produsen, bahkan individu. Kesembilan, pemerintah dan masyarakat. G. Unsur-unsur manajemen. 1. Manajemen sebagai proses maupun usaha. 2. Manajemen sebagai seni. 3. Manajemen terdiri dari individu yang melakukan aktivitas. Keempat, manajemen menggunakan berbagai sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan cara efektif. Kelima, adanya tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat ialah manajemen bisa dideskripsikan sebagai sebuah proses sosial yang melibatkan tanggung jawab untuk masalah ekonomi serta operasional, perencanaan dan regulasi yang efektif suatu perusahaan untuk mencapai tujuan utama. Sekian paparan dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kata atau suatu kalimat yang menyinggung perasaan ibu ataupun teman-teman, kami minta maaf. Selamat pagi dan terima kasih.